Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Sani Agus. Kali ini kita akan fokus pada persiapan JLPTN 5 tahun 2021. Nah, bagi kalian yang sedang melakukan persiapan nih, apa kalian merasakan kesulitan pada bagian reading? Apa kalian merasa reading itu jawabannya mirip-mirip? Terus kalian nggak tahu mana yang benar? Nah, jika kalian merasakan kesulitan itu, kalian sedang berada pada video yang tepat. Karena pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah efektif untuk mengerjakan soal reading N5. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir ya. Semoga pengalaman saya ini bisa berguna buat kalian untuk lulus N5 dengan nilai yang memuaskan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke bagian trik mengerjakan soal-soal N5. Berdasarkan pengalaman saya, terdapat 4 step yang terdiri dari 1. Pahami pertanyaan. 2. Highlight yang ditanyakan. 3. Cari di bacaan. Dan yang terakhir adalah jawab. Nah, mungkin bagi kalian ini terdengar sederhana dan nggak penting-penting amat gitu. Tapi kita akan lihat bahwa keempat trik ini sangatlah efektif untuk membantu kita menemukan jawaban dari soal reading N5 tersebut. Untuk membuktikannya, kita langsung saja menuju ke contoh soal pertama. Contoh soal pertama ini saya dapatkan dari sebuah website bernama jlptsensei.com. Nah, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengunduh dokumen lengkapnya, silahkan langsung ke deskripsi dan cek linknya. Oke, dengan menerapkan 4 langkah sebelumnya, maka yang pertama, kita harus memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Pada step ini, hal yang penting adalah untuk menutup atau tidak melihat bagian paragraf dan jawaban terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, saat ujian JLPT, di mana kondisi sangat chaos, ketika kita langsung dihadapkan pada paragraf dan jawaban tulisan yang banyak, maka pengalaman saya itu mental jadi down. Nah, ini akan mengurangi konsentrasi, sehingga saran saya lebih baik untuk menutup kedua hal ini. Dan kita hanya fokus pada bagian pertanyaan saja. Nah, bagian yang ada di slide berwarna merah. Nah, kita baca pertanyaannya bersama. Watashi wa kyou nani o shimashita ka? Arti dari pertanyaan ini adalah, pada hari ini, apa yang telah saya lakukan? Bagi kalian yang belum paham arti kalimat ini, saya sarankan kalian untuk mereview tata bahasa atau bunpo dari N5 ini. Karena hal itu sangat penting untuk kalian mampu paham kalimat-kalimat lain yang tertulis pada bagian reading. Oke, setelah kita paham bahwa arti dari kalimat ini adalah apa yang telah saya lakukan hari ini, maka ini menandakan kita telah selesai melakukan step pertama. Untuk step yang kedua yaitu meng-highlight yang ditanyakan. Walau kita sudah paham arti dari pertanyaan pada nomor 27 ini, kita perlu meng-highlight atau menandai untuk memudahkan kita mencari jawaban pada teks ini. Nah, unsur yang perlu kita highlight adalah unsur 5W1H yang ada pada pertanyaan ini. Akan tetapi kita nggak perlu sekaku itu, karena pada ujian aslinya waktunya terbatas. Jadi kita perlu meng-highlight yang ada-ada saja dan yang penting-penting saja. Nah, untuk soal ini, menurut pengalaman saya atau menurut pendapat saya pribadi, hal yang perlu ditandai adalah
watashi, kyo, dan nani. Nah, 3 hal ini nih harus kita tandai. Jadi bagi kalian juga, ini bukan hanya teori, ketika melihat teks langsung, jangan lupa untuk menandainya pada teks kalian masing-masing. Maksud saya pada pertanyaan kalian masing-masing. Oke, step 2 cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah step ketiga. Step ketiga, kita akan masuk pada bacaan. Teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan kata-kata yang sudah kita tandai pada step kedua sebelumnya. Nah, karena ketika kita membaca satu persatu kata yang ada pada paragraf ini, kita harus mendeteksi apakah kata tersebut ada yang cocok dengan kata-kata yang sudah kita tandai sebelumnya. Jika ada, maka kita harus menandai kata-kata tersebut di paragraf ini. Langsung saja kita mulai membaca dari kalimat pertama. Saya akan baca kalimat ini. Watashi wa kyou tomodachi to kaimono ni ikimashita. Arti kalimat ini adalah, pada hari ini saya pergi berbelanja bersama teman. Nah, beruntungnya kita sudah menemukan kata yang kita tandai pada kalimat ini. Nah, kata tersebut adalah watashi dan kyo. Jadi, kita tahu bahwa jawaban yang akan kita cari ada di kalimat ini. Atau ide umumnya ada di kalimat ini. Nah, selanjutnya adalah kita perlu memperhatikan bagian ini. Yang saya lakukan hari ini adalah pergi berbelanja. Jadi, mungkin jawabannya kurang lebih ada di sekitar kalimat ini atau bagian yang sudah ditandai ini. Nah, ketika ujian asli, kalian bisa langsung menuju ke jawaban untuk mencari kira-kira mana yang benar atau mana yang sesuai dan mulai mengeliminasi. Karena waktu yang terbatas. Akan tetapi pada video kali ini kita akan membaca semua kalimat. Oke, kalimat kedua. Saya mulai baca. Sang kagetsu mae ni mita eiga no DVD ga hoshikatta kara desu. Ini artinya saya sudah menginginkan hoshikatta, sudah menginginkan DVD dari film yang sudah saya tonton 3 bulan lalu. Nah, dari kalimat kedua ini, kalimat kedua ini, kita bisa tahu bahwa barang yang dibeli adalah DVD. Jadi tujuan berbelanja dari kalimat pertama tadi adalah untuk membeli DVD yang sudah lama diinginkan. Ya, itulah. Oke, kita lanjut ke kalimat ketiga. Nah, dari sini ya. Dari sini. Oke. Kata DVD wa tomodachi ya ane to issho ni mimasu. Nah, ini artinya saya, nggak tertulis di sini, saya akan menonton DVD yang sudah saya beli bersama teman dan kakak perempuan saya. Nah, kita sudah membaca ini semua dan kita sudah tahu apa arti teksnya. Jadi step ini sudah selesai sampai di sini. Tinggal step terakhir saja. Untuk step 4 ini adalah langkah terakhir, yaitu langsung menjawabnya. Pada video ini akan dijelaskan mengapa setiap opsi bisa salah dan opsi mana yang benar. Nah, sampai step 3 tadi, kita sudah sampai langkah ini. Kita sudah tahu kata kuncinya, menandainya, dan jawaban yang tepat kita sudah lingkari. Kira-kira kayak inilah jawabannya. Itu. Oke? Sekarang adalah kita akan mengeliminasi dari keempat opsi ini dan memilih satu jawaban yang benar.
dari kalimat pertama ini, kita sudah tahu sebenarnya kalau kita berbelanja bersama teman. Oke? Tomodachi to artinya bersama teman saja. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa opsi 4 itu salah. Karena di sini dibilang membeli DVD bersama kakak perempuan atau ane. Jadi ini udah salah. Selanjutnya, perhatikan opsi 1 dan 3. Saya baca opsi 1 dulu. Tomodachi to eigao mini ikimashita. Tomodachi to eigao mini ikimashita. Opsi ketiga, ane to eigao mini ikimashita. Ini artinya pergi menonton bersama teman. Pergi menonton film, bersama teman. Kalau yang nomor 3, pergi menonton film bersama kakak perempuan. Nah, sedangkan ini ikimashita itu artinya bentuk lampau dari suatu kalimat. Artinya sudah pergi menonton. Padahal di paragraf kita tahu bahwa hari ini yang dilakukan adalah berbelanja, bukan pergi menonton. Jadi ini nomor 1 dan 3 sudah salah. Mereka memang sudah menonton videonya 3 bulan yang lalu. Akan tetapi dengan siapa menonton itu kita tidak tahu. Dan yang ditanyakan adalah kyo. Inilah pentingnya kita meng-highlight. Jika kita tidak meng-highlight kyo, kita bisa saja menjawab ini. Nomor 1. Nah, jadi setelah kita eliminasi, sekarang kita tahu bahwa jawaban yang benar adalah 2, yaitu kyo tomodachi to di video kai ni ikimashita. Hari ini saya bersama teman saya pergi membeli DVD. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 27 adalah 2. Oke. Ini merupakan contoh soal 1. Untuk video selanjutnya, kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah, bagaimana menurut teman-teman tutorial ini? Kritik, saran, dan lain-lain, tolong sampaikan di kolom komentar. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan semoga persiapan JLPT kalian bisa lancar dan mendapatkan nilai kelulusan yang memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.